Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita boleh ada di tempat ini lagi, kita boleh beribadah lagi walaupun masih di rumah-rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita selalu ada dan beserta dengan kita. Karena dengan sayap Tuhan kita akan terbang bersama dengan Dia. Mari datang pada Dia dengan kerinduan lebih dalam. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semua yang
dalam Engkau lebih lagi. Bersama denganmu, berjalan bersamamu Tuhan. Kami mau memandang padamu, kami mau melihat padamu saja Tuhan. Biar mata kami tertuju padamu, biar hati kami tertuju padamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami, Yesus. Lama-lama ya shekera lama ya shekera lama ya shekera lama ya Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami ada di tempat ini. Engkau tidak pernah lalai atas hidup kami Tuhan. Kami mau terus melihat, kami mau terus memandang hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena-Mu Yesus. Kami bersyukur karena Engkau.
ada di dalam Engkau dan menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu bertumbuh di dalam Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu ketika mata kami tertuju kepada Engkau, ketika hati kami tertuju pada firman-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami rindu firman-Mu mengubahkan kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh disertai dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu yang keempat ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari rangkuman 4 minggu yang kemarin sudah kita lalui. Firman Tuhan kemarin mengajarkan kepada kita tentang jangan takut. Lalu Tuhan sumber pengharapan. Lalu kita juga diajar tentang mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan minggu kemarin kita belajar tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setianya. Oleh karena itu, mulai bulan ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sesuatu yang sepertinya kita tahu. Sepertinya pernah dengar, sepertinya pernah belajar. Tetapi saya yakin, ketika firman Tuhan ini sungguh-sungguh kita mengerti, kita akan semakin dikuatkan menghadapi kehidupan di penghujung akhir zaman ini. Berbahagialah saudara-saudara yang dengan setia mengikuti ibadah ini. Karena firman Tuhan bulan Juli kemarin merupakan rangkaian dari serangkaian firman Tuhan yang sungguh-sungguh memperkuat iman kita. Saudara, ada banyak yang bulan ini dialami oleh jemaat maupun masyarakat. Ada yang cerita, Pak Gembala, saya kehilangan pekerjaan. Dan saya tahu, ada beberapa di antara kita kehilangan pekerjaan. Ada yang cerita, semenjak pandemi ini saya belum bekerja. Bahkan saya juga melihat banyak tantangan bagi hamba-hamba Tuhan di tempat lain, terutama di kota, yang lebih lama lagi. Yang ketika mereka tidak ibadah. Saya juga melakukan pendampingan pastoral kepada jemaat yang mengalami positif COVID. Lewat kunjungan, lewat pemberian diakonia, mendoakan, bahkan menyalurkan vitamin. Kita juga mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita semua ini mengalami kesedihan. Saudara tahu ada berapa di antara kita yang harus berpisah dengan mamah yang dikasihi, dengan suami, dengan papa. Namun firman Tuhan terus menerus dalam rangkaian menyertai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga saudara. Saya juga senantiasa menyampaikan doa syafaat bersama Ibu Gembala untuk semua jemaat yang sakit. Saya juga senantiasa minta tuntunan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja, sebagai komunitas? Ada yang bilang, Pak, kita perlu mesin fogging, Pak. Untuk fogging di jemaat, di rumah-rumah. Oke, sudah mulai kita lakukan. Bahkan kalau ada di antara jemaat yang memerlukan, saudara bisa mendaftar. Untuk kita lakukan apapun. Untuk kita bisa melayani jemaat dengan sebaik-baiknya. Saudara, firman Tuhan tentang jangan takut. Ini sungguh menjadi satu firman Tuhan yang sangat penting. Karena masa-masa ini, ketakutan ini menjadi sebuah senjata bagi iblis untuk menyerang. Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut,
sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Saudara, kemarin saya sudah sampaikan bahwa memang rasa takut itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada kehidupan manusia. Bahkan rasa takut juga merupakan insting tertua sejak manusia jatuh di dalam dosa. Namun pemazmur Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 50 ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sehingga manusia bisa saja dihinggapi rasa takut, tetapi ketika kita takut, Daud mengatakan, aku percaya kepadamu. Saudara, Tuhan ingin kita jangan sampai dilumpuhkan dengan ketakutan. Yesus berkali-kali berkata kepada muridnya, jangan takut. Di dalam Lukas 5 ayat 10, pasal 12 ayat 4 maupun Yohanes pasal 6 ayat 20. Setiap kali Yesus mengatakan jangan takut, Yesus menggunakan bentuk kata kerja yang artinya berkelanjutan. Dengan kata lain, Yesus katakan jangan takut terus-menerus. Jangan terus-menerus merasa takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena ketakutan itu membuat orang tawar hati. Ketika orang takut, lalu ketakutan itu ditangkap oleh otak. Otak memberikan respon tentang ketidakberdayaan. Oleh karena itu di dalam Amsal pasal 24 ayat 10, firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Semakin kita mengalami ketakutan, semakin kecil kekuatan kita. Makanya banyak ahli kedokteran yang mengatakan ketika kita takut, imunnya turun. Menghadapi sakit, imunnya turun. Menghadapi persoalan, daya juangnya turun. Kenapa? Ketika orang mengalami ketakutan, maka kecillah kekuatannya. Saya mau nambahi satu hal yang penting. Perhatikan. Orang yang selalu takut atau orang yang terus-menerus dihinggapi dengan ketakutan, itu tanda bahwa orang itu mengandalkan kekuatan sendiri. Perhatikan. Ketika orang merasa takut, biasanya orang berpikir, menghadapi situasi ini, apa yang bisa saya lakukan? Gak ada kerjaan, sakit, gak bisa sekolah, ada banyak masalah. Apa yang bisa saya lakukan? Dengan seperti itu, berarti ketika mengalami ketakutan, lalu berpikir apa yang bisa saya lakukan, orang itu berfokus pada kekuatannya sendiri. Ketika berfokus pada kekuatan sendiri, dia sadar tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Lalu mulai timbul takut, cemas, khawatir. Oleh karena itu ketika orang mengandalkan diri sendiri, pasti hasilnya takut. Kenapa? Karena dia berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Enggak ada. Coba saudara renungkan perbedaannya. Perhatikan semua. Jangan sampai kehilangan ini. Ketika orang mempercayai Tuhan, ketika dia percaya Tuhan berkuasa atas hidupku, dia berpikir, masalahku seperti ini, problemku seperti ini. Dia berpikir, apa yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup saya? Ini beda. Kalau tadi yang pertama, ketika menghadapi ini apa yang bisa saya lakukan? Hasilnya takut, hasilnya putus asa. Tapi ketika berpikir, apa yang bisa Tuhan lakukan? Nah, ini perhatikan. Jawabnya apa? Jawabnya pasti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita bertanya apa yang bisa kita lakukan, Tuhan bisa lakukan apapun juga.
Yang mustahil pun Tuhan bisa lakukan. Amin. Amin. Iya. Coba saudara, kalau saudara sederhana saja berpikir. Ketika Daud menghadapi Goliat, oh dia tidak berpikir apa yang bisa saya lakukan. Kalau dia berpikir itu sama dengan kakaknya, ya, sama dengan rajanya, Raja Saul. Ketika dia berpikir apa yang bisa saya lakukan menghadapi raksasa seperti ini, oh pasti, ini orang gede tinggi raksasa, saya nggak bisa melawan. Oleh karena itu ketika kita berpikir apa yang bisa saya lakukan, akan kalah, akan takut, akan mundur, akan putus asa. Tapi kalau orang berpikir apa yang bisa saya lakukan, perhatikan, Daud tidak pernah berpikir apa yang bisa saya lakukan. Tapi Daud berpikir tentang apa yang bisa Tuhan lakukan. Amin. Amin. Ini. Coba kalau saudara jadi Musa, ketika menghadapi pengejaran Firaun, mentok kena Laut Merah. Kalau berpikir apa yang bisa saya lakukan, dia akan berpikir kita pasti binasa. Kenapa? Ya tidak akan mungkin nyeberangi laut, tidak akan mungkin ngelawan pasukan Firaun. Tapi ketika kita berpikir apa yang bisa Tuhan lakukan, perhatikan, saudara bisa melihat Tuhan membelah laut. Saudara, itu juga bisa terjadi atas hidup kita. Makanya firman Tuhan di dalam Amsal Patsal 3 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika kita bersandar pada pengertian sendiri, nggak bisa. Semuanya mustahil. Nggak bisa. Saya bisa kuliah dari mana? Bagaimana sakit penyakit saya seperti ini? Bagaimana saya terpuruk bisnis saya? Saya nggak bisa bangkit. Coba perhatikan. Saya teringat ketika Petrus berjalan di atas air. Suruhlah aku berjalan di atas air. Oke, berjalan. Wah, mulai Petrus berjalan. Ketika dia berjalan, dasarnya perkataan Tuhan. Dia mulai berjalan. Dia mulai berjalan. Tapi ketika dia mulai merasakan ada tiupan angin, dia merasakan ada ombak, dia rasakan bagaimana air bergerak seperti itu. Wow, dia mulai matanya tidak berfokus kepada Yesus. Dia mulai lihat sekelilingnya. Pengertian manusiawinya mulai jalan. Logikanya jalan. Loh, aku jalan di atas air. Ketika seperti itu, pasti tenggelam. Tapi untung, dia masih sadar. Dia ngomong, Tuhan tolong saya. Saudara, demikian juga bisa terjadi atas hidup kita. Ketika kita menghadapi zaman akhir seperti ini, tidak ada yang mudah. Pergi kemanapun seperti bayang-bayang maut. Wah, aku ketularan enggak. Ya. Ada banyak pedagang yang mengalami masalah. Ya. Orang sekolah pun tidak ada masalah. Orang sekolah pun juga banyak bermasalah. Ada banyak masalah. Ini. Oleh karena itu disambung firman Tuhan, Tuhan sumber pengharapan. Saudara, saya mau tekankan kata pengharapan. Ditulis dari bahasa Yunani elpis yang artinya menantikan hal yang baik. Apa yang baik? Yang baik pasti kesembuhan, pemulihan, kesehatan, pemulihan ekonomi, diberi pasangan hidup, diberi pekerjaan, semua yang baik. Itu arti daripada kata elpis. Ketika ditulis dalam bahasa Ibrani, ditulis dengan kata mikveh, yang artinya sangat menantikan. Ketika kita punya pengharapan pada Tuhan, kita mengharapkan hal yang baik dari Tuhan. Namun yang jadi masalah, saya berkali-kali tekankan, tanpa sadar ada orang yang satu sisi berharap percaya pada Tuhan, mengharapkan hal yang baik, tapi satu sisi yang lain tanpa sadar takut khawatir. Takut khawatir
itu juga bentuk pengharapan. Tapi apa? Pengharapan yang negatif. Artinya apa? Nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau begini bagaimana? Waduh. Takut. Menghadapi apapun jadi takut. Oleh karena itu pengharapan yang tidak baik, takut, ragu-ragu, putus asa. Makanya ada orang yang bimbang. Satu sisi dia percaya pada Tuhan, mengharapkan hal yang baik. Satu sisi tanpa sadar mengharapkan hal yang tidak baik. Jadi imannya kecil. Oleh karena itu, perhatikan. Pengharapan kepada Tuhan, ketika kita percaya sepenuhnya pada Tuhan, berarti kita mengharapkan Tuhan bekerja. Tuhan bertindak, Tuhan itu bertindak. Dan tidak ada satupun maksud Tuhan yang tidak baik. Oleh karena itu, tetap berharaplah kepada Tuhan. Pemenang daripada kehidupan ini adalah orang yang punya pengharapan. Yang kalah siapa? Yang kehilangan pengharapan. Orang yang bunuh diri itu orang yang kehilangan pengharapan. Orang yang putus asa, ini orang yang kehilangan pengharapan. Oleh karena itu, orang yang punya pengharapan pasti akan berkata, hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Amin, saudara? Amin. Saudara, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis. Hidup ini penuh dengan warna. Kadang ada tawa, ada sedih, ya, ada menangis. Semua terjadi supaya kita ini butuh Tuhan. Sama seperti kemarin ketika Yeremia menyampaikan ratapan terhadap kondisi bangsa Israel yang oleh karena kedegilan hatinya harus menderita, ditaklukkan oleh musuh, ditawan dalam pembuangan. Tapi meskipun terpuruk, Yeremia melihat sisi imannya. Dia meratap, tapi bukan meratap mengasihani diri sendiri, tapi meratap dengan berharap dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kemarin kita membaca di dalam ratapan 3 ayat 22-23. Yeremia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Saudara, Yeremia tidak terpuruk oleh kekalahan. Tapi sebaliknya dia mengatakan, Tuhan adalah bagianku. Apa yang membuat Yeremia tidak terpuruk ketika mengalami banyak hal yang membuat dia menjadi meratap. Dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Yeremia memiliki iman yang teguh. Sekalipun antara harapan dan kenyataan seringkali bertolak belakang. Tapi dia bersyukur memuliakan Tuhan. Dalam keadaan apapun dia tetap memandang Tuhan. Punya kasih setia yang berkesudahan. Kebaikannya setiap pagi. Oleh karena itu Yeremia sering kali berulang-ulang menyebut tentang kasih setia Tuhan. Ya. Banyak orang yang sering kali sulit untuk mengingat kasih setia Tuhan. Ketika terpuruk. Gampang ngomong bersyukur. Tuhan baik ketika semuanya keadaan baik. Tetapi ketika sedikit mengalami goncangan hambatan, kadang orang sulit mengatakan Tuhan baik. Oleh karena itu di dalam menanggapi persoalan-persoalan yang sedang kita alami sekarang ini, jangan sampai ada stres, depresi, bahkan putus asa. Di sini kita diajar untuk menanggapi segala sesuatu yang terjadi dari sisi iman kita. Saudara, makanya 3 tema kemarin, jangan takut, pengharapan di dalam Tuhan, tak berkesudahan kasih setianya, merupakan satu tema yang terus kita rangkai. Dan saya ingin ini tidak hanya lewat, terus menerus kita resapi, kita imani, dan juga kita mengalami firman. Oleh karena itu ketika kita menghadapi banyak persoalan, selalu proklamasikan, tak berkesudahan kasih setianya,
tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Ini. Oleh karena itu, pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 30 ayat 6, dia katakan, sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Ini ayat minggu kemarin yang selalu kita ingat. Saya baca satu buku yang bagus dari Robert Schuller. Dia tuliskan gini, masa sulit tidak akan bertahan. Yang bertahan adalah orang-orang yang ulet. Masa sulit tidak akan bertahan. Ya, saya pernah mengalami banyak masa sulit, tapi masa sulitnya tidak akan bertahan. Kenapa? Masa sulit sebentar saja, toh nanti akan hilang. Ya. Saudara, percaya saja. Ini. Hari ini kita akan belajar satu tambahan. Ketika kita mengalami apapun, belajarlah. Mataku tertuju kepada Yesus. Ini. Karena apa? Karena kunci kemenangan itu pengenalan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Mempercayai Tuhan. Karena dasar iman kita itu firman. Apa yang Tuhan katakan. Saya mau share, saudara. Sekitar tahun 2010 saya ini banyak mengalami satu pergumulan, tantangan. Ya. Saya yakin di antara saudara juga pernah mengalami. Tetapi kesalahan terbesar orang pada umumnya, ini seringkali, perhatikan, kesalahan terbesar orang pada umumnya itu seringkali membuat definisi menurut pengertiannya sendiri. Ketika ada masa sulit, ketika ada tantangan, masalah, tekanan, wah, saya sedang di lembah. Halo? Perhatikan. Ini umum. Orang mengalami, wah, ketika ada tantangan, ada pencobaan, saya sedang di lembah. Problem, masalah kehidupan, pandemi corona, ditinggal orang tua yang kita kasih, sungguh berat. Dan kadang-kadang, saya kemarin di WA, Bu Utami dari Pati, terkadang kita lebih membutuhkan Tuhan daripada hari sebelumnya. Oh, saya renungkan. Ya mudah-mudahan Bu Utami juga bisa ngikuti ini. Ketika kita itu ngalami banyak hal yang sulit, yang masalah. Kadang sepertinya kita butuh Tuhan lebih dari hari sebelumnya. Saya nggak tahu, saudara bagaimana. Ini. Nah, oleh karena itu begini, jangan kita ini mudah untuk membuat definisi. Ketika saya ngalami ini, wow, saya sedang turun lembah. No. Saya pernah buktikan ini salah. Ini. Kenapa? Karena bisa saja terjadi ketika kita sepertinya mengalami perjalanan menurun, sepertinya mengalami lembah. Mungkin nganggur, mungkin aku mau minta ini, aku pergumulan ini kok enggak dikasih-kasih, menantikan sesuatu, enggak dikasih sama Tuhan. Sudah harus pahami, itu bukan menurun. Tapi itu saatnya. Tuhan itu pengen supaya kita next level. Lebih naik. Kok bisa, Pak? Loh, bener loh. Yeah. Makanya jangan definisikan. Wah, ketika sedang keadaan baik-baik, wah sedang naik. Wah, ketika sedang mengalami terobosan, wah sedang naik. Belum tentu. Ya, yeah. Saya mau saksi. Ketika saya mengalami satu pergumulan yang berat. Saya pernah loh mengalami satu pergumulan yang berat seperti Yusuf. Jalan keluar kanan kiri nggak ada, belakang depan nggak ada. Mau turun juga nggak mungkin, hanya ke atas. Ya kalau di sumur kan seperti itu, hanya ke atas. Nggak ada jalan keluar. Saya ini jam 1 malam berdoa sendiri. Saya ada kantor di lantai 2 di sebelah kamar saya waktu itu. Saya doa, saya bergumul. Tapi waktu itu saya mengalami satu terobosan. Karena apa? Waktu itu, malam itu, Roh Kudus ajar kepada saya. Jelas, saya mengalami satu kehidupan yang intim dengan Tuhan. Tuhan bicara, coba kamu angkat kepalamu. Ketika itu saya doa tunduk, bersimbah air mata. Saya angkat kepala.
Lalu saya pelan-pelan itu membaca satu poster. Saya ini tempel 3 poster berdampingan, sampai sekarang masih ada. Nah, poster itu dulu saya beli dari satu toko buku. Saya laminating, saya tempel-tempelkan, dan itu sudah nempel bertahun-tahun. Tetapi tidak pernah merema dalam hidup saya. Saya masih ingat bunyi daripada poster itu. Saya harap ini jadi berkat. Ini jadi terobosan. Poster itu berkata begini. Meskipun krisis telah melemparkan aku ke titik yang paling rendah, namun hatiku sudah berada di puncak kemenangan. Wah, saya renungkan. Meskipun krisis telah melemparkan aku di titik yang paling rendah, namun hatiku sudah berada di puncak kemenangan. Saya mencoba untuk, ini artinya apa Tuhan? Oh, saya baru tahu. Kadang kehidupan real itu sepertinya kita ini ada dalam satu krisis, satu kehidupan. Krisis banyak. Jangan selalu diartikan krisis A, krisis B. Banyak. Tiap orang mengalami krisis masing-masing. Secara real, krisis di titik paling rendah. Tapi, namun hatiku sudah berada di puncak kemenangan. Wih. Sebab mataku tertuju kepada Tuhan Yesus yang pernah mati disalib dan bangkit dalam kemuliaan. Dari situ saya diajar, kamu baca. Ketika saya mengalami krisis di titik yang paling rendah, malam itu Tuhan bawa hati saya di puncak kemenangan. Sering yang jadi problem, sudah real hidupnya di krisis paling rendah, hatinya ikut krisis paling rendah, ada masalah. Ya, saudara lihat, pahlawan-pahlawan iman kita ketika mengalami krisis yang paling rendah. Daniel di gua singa. Udah, tinggal tunggu waktu, sekali terkam selesai. Itu krisis paling rendah, tapi hatinya dibawa Tuhan di puncak kemenangan. Bukan hanya kemenangan, tapi puncak kemenangan. Saya mengalami itu. Saya nangis, saya dilawat Tuhan. Kenapa? Sebab mataku tertuju kepada Yesus. Nah, ketika mata kita tertuju kepada krisis kita, mata kita tertuju kepada problem kita, mata kita tertuju kepada semua masalah-masalah kita, kita akan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Tapi ketika mata tertuju kepada Yesus, di mana Yesus pernah mati di salib dan bangkit dalam kemuliaan, wah, malam itu saya berkata, Tuhan, bawa hatiku di puncak kemenangan. Oleh karena kematian Kristus. Oleh karena kebangkitan Kristus. Saudara, hari itu ada kemenangan. Masalah realnya selesai belum? Belum. Tapi hatinya sudah ada dalam kemenangan. Makanya penting, saya ajar terus kepada jemaat. Enggak usah lihat situasi. Ya, enggak usah iman kita ini didasarkan kepada hal yang kelihatan. Oleh karena itu, biarkan hatimu dibawa Yesus. Supaya ketika kita mengalami krisis, hatinya dibawa Yesus di puncak kemenangan. Saudara, wah, seperti meloncat rasanya. Ini poster yang sudah lama terpasang, baru hari ini saya diremakan. Oleh karena itu ketika kita sudah merasa kita ada di titik paling rendah, orang berpikir terpuruk, jangan. Biarkan hatimu dibawa kepada puncak kemenangan. Tujukan mata hatimu, imanmu kepada Kristus. Saudara, biarkan Tuhan memberi kepada kita hati yang baru. Tuhan membawa kita kepada puncak kemenangan. Mataku tertuju padamu.
menghadapi krisis yang telah melimparkan kita di titik paling rendah, kita mesti berkata, Tuhan bawa hatiku di puncak kemenangan. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, refnya saja. Sebab dia hidup ada hari esok. Jangan pernah takut, jangan pernah putus asa. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, Yesus hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya mau tanya pada saudara, selama ini ketika saudara menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi tantangan, mata hati kita tertuju pada siapa? Kepada masalah, kepada problem, atau kepada Yesus? Kepada realita hidup, taufan, hempasan, angin, ombak. Kadang kita berkata, apa yang bisa saya lakukan? Akibatnya takut. Akibatnya bimbang, khawatir, cemas, putus asa. Karena bersandar pada pengertian diri sendiri. Mari kita meteraikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima ini. Firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan ya dan amin. Kita meteraikan dengan kemenangan Kristus lewat perjamuan kudus. Kita akan pujikan rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Mari kita siapkan roti dan anggur di rumah-rumah. Kita siap untuk menerima perjamuan kudus. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujian, sebab olehnya ku telah jauh melebihi semua kesalahan, jauh melebihi setiap kesalahanku. Selamanya aku akan memandang Golgota, selamanya aku akan memandang Golgota, di mana Yesus
besar rahmat bagiku seorang berdosa. Besar rahmat bagiku seorang berdosa. Jauh lebih kesalahan. Mari kita akan angkat roti dengan tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang sudah menang daripada kuasa kematian. Dan saya bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama di dalam ibadah perjamuan kudus walaupun dari rumah-rumah. Kami terima pengorbanan Kristus dengan iman, sehingga firman-Mu termeteraikan dalam hidup kami. Matius pasal 26 ayat 26 katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-Nya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu bagi bangsa Indonesia yang sedang di dalam keadaan seperti ini. Tuhan, kami minta pemulihan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan datangkan pemulihan atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat yang baru sakit, untuk jemaat yang sedang sakit, jemaat yang sedang isoman baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa, kiranya kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan, menjamah. Demikian juga bagi mereka yang ada di dalam pergumulan hidup. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan latih iman mereka untuk matanya tertuju kepada Yesus. Sehingga Engkau bekerja atas kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hari ini melayani. Tuhan tolong berkati pelayanannya. Tuhan berkati juga jemaat yang sudah memberikan persembahan-persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan menolong. Menjadikan persembahan itu sebagai benih yang akan dituai pada waktunya. Berkati setiap persembahan jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat damai sejahtera sukacita, roh yang takut akan Tuhan, berkat mengenal Allah lebih dalam lagi, berkat perlindungan, berkat penyertaan, mulai sekarang sampai selamanya, sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.